Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik.
AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri.
Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota.
Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024.
Di mana Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Kejadian bermula saat Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main,
Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran Empal Gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno megatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu.
Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R.
Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana.
Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina.
Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main. Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya.
Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah.
Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main. Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri.
Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Sakatatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno megatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan.
Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum.
Padahal kehadiran Susno 2G di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Poe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana.
Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun.
Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main. Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah.
Nggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia nggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabar Eskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres.
Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main. Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam.
Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia nggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016.
Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina.
Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024.
di mana Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Kejadian bermula saat Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik.
Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main,
Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran Empal Gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu.
Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R.
Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana.
Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi.
Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina.
Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya.
Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah.
Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri.
Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Sakatatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan.
Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum.
Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana.
Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun.
Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Poe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah.
Nggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia nggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Poegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres.
Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam.
Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016.
Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina.
Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024.
di mana Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik.
Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main,
Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran Empal Gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno megatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu.
Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R.
Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Poe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana.
Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina.
Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya.
Nasib terkini ayah Eki Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duaji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duaji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah.
Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga telah dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota.
Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP.
Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri, Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculan di blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Sakatatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Susno Duaji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duaji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon.
Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota, lalu muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah,
ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G. Kejadian bermula saat Susno 2G jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2G yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2G pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2G hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2G merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2G di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya.
Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK,
Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duadji. Kejadian bermula saat Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya,
Saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Aibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Aibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Aibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Aibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Aibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Aibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Aibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Aibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Aibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Aibtu Rudiana. Diketahui, kubu Aibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Aibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut.
Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Sakatatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek.
Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main. Saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana.
Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu